Keterangan Farid Masewali MM selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Makassar. Yang terhormat Ibu Musdalifah SPD selaku Wakasek Kurikulum SMK Negeri 3 Makassar. Dan yang terhormat Ibu Salmawati SPD selaku Wakasek Sarana dan Prasarana. Yang terhormat juga Ibu Irmayana Rahim selaku Guru Pamong kami. Dan yang terhormat Pak Tri Pancayana SPD MPD selaku Ketua Kombel Mitra Kerja pada pelatihan kegiatan siang hari ini. Yang terhormat narasumber kegiatan pelatihan digital manfaat. Dan yang terhormat juga Ibu dan Bapak Guru peserta pelatihan kegiatan pada siang hari ini. Segala puji kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan keberkahan kepada kita, sehingga kita semua dipersilahkan dan dikenankan untuk hadir pada pelatihan kegiatan siang hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan dari besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya di sini izinkanlah saya memperkenalkan diri selaku Master of Ceremony dari Wa Irma Al Ihsan yang akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan nanti. Pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga laporan dari ketua panitia, yang keempat sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, yang kelima pelatihan sekaligus praktek dari pelatihan, yang keenam adalah pembagian door prize, yang ketujuh adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja. Pertama-tama marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh koordinator panitia Saudari Rismayanti SPD MPD, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak
Kepala SMK Negeri 3 Makassar atau yang mewakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Ibu Musdalifah SPD dan Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana Ibu Samawati SPD. Yang terhormat para hadirin Bapak dan Ibu guru yang senantiasa diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pelatihan dengan tema optimalisasi kurikulum merdeka melalui kreativitas digital Canva. Baik, kegiatan pelatihan ini dilakukan pada hari Rabu tanggal hari ini 4 Agustus 2024 September 4 September 2024 pada pukul 13.00 dan seperti yang kita ketahui bahwa tema optimalisasi kurikulum merdeka melalui kreativitas digital Canva ini kami angkat dengan tujuan pelatihan ini kita dapat memperkenalkan dan mengoptimalkan penggunaan Canva dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Kami berharap melalui pelatihan singkat ini, Bapak dan Ibu guru dapat memperoleh keterampilan baru yang langsung dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Baik, adapun rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, yang pertama yaitu diskusi singkat tentang bagaimana penggunaan aplikasi Canva itu untuk membuat salah satu perangkat ajar. Kemudian setelah itu nanti ada tutorial. Ada video tutorial yang akan diberikan kepada Bapak dan Ibu. Kemudian praktek. Jadi prakteknya nanti ini berjalan bersamaan dengan penyampaian materi dari pemateri. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pelaksanaan pelatihan ini. Kemudian Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang mewakili, terima kasih atas dukungan yang diberikan. Dan juga seluruh hadirin Bapak dan Ibu guru peserta atas kesediaannya dan antusiasmenya untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Baik, kami berharap Bapak dan Ibu guru dapat mengikuti pelatihan ini dengan penuh semangat dan aktif dalam setiap sesi. Keterampilan yang akan kita pelajari ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian laporan singkat dari saya selaku Ketua Panitia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru. Mari kita mulai pelatihan ini dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Makassar yang mewakili dalam hal ini Wakasek Kurikulum dan sekaligus membuka acara pelatihan digital Canva. Pada Ibu, silakan. Di bandara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tak lupa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi berkah, rahmat, karunia dan perlindungan sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini melaksanakan kegiatan yang rencananya akan kita lalui sebentar. Puji dan salam dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW atas syafaatnya pada kita semua di kemudian hari. Yang terhormat Wakasek yang sempat hadir, kemudian ada juga Ketua Kombel dari SMK Negeri 3, kemudian Guru Pamong, serta Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 yang merupakan peserta pada kegiatan hari ini, yaitu optimalisasi kurikulum merdeka melalui kreativitas digital Canva. Yang pertama sebenarnya
Hari ini juga ada kepala sekolah, tapi mungkin dengan kondisi yang tidak memungkinkan, dia juga tidak bisa berlama-lama, jadi memang ini diserahkan kepada saya. Kemudian terima kasih bahwa khususnya tadi pagi juga sempat saya buka untuk kegiatan. Ini adalah rangkaian kegiatan PPG, yaitu proyek kepemimpinan kalau saya tidak salah. Ya, tadi pagi untuk beberapa jurusan yang sasarannya adalah siswa. Memang sudah kita diskusikan di awal bahwa PPG yang ada ini kan ada beberapa jurusan, jadi harapannya tidak sekedar sasarannya siswa, tapi juga sasarannya guru, supaya paling tidak manfaat dari proyek kepemimpinan yang dilaksanakan PPG juga ikut serta dirasakan atau memberi sumbangsi wawasan minimal kepada guru juga, bukan hanya kepada siswa. Ya, terima kasih bahwa sebelum dilaksanakannya rangkaian ini memang sudah ada diskusi beberapa kali untuk saling sharing bahwa mungkin kegiatan yang nantinya jadi proyek kepemimpinan seperti apa bentuknya dan bagaimana. Saya juga mewakili kepala sekolah memohon permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kegiatan ini mungkin nanti ada kekurangan atau kehilafan atau kesalahan yang mungkin dari pihak sekolah kepada baik itu kepada mahasiswa maupun kepada khususnya peserta pelatihan itu sendiri. Tidak ada yang sempurna. Ini jadikan saja bahwa setiap kekurangan kita saling berbagi bagaimana caranya supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu pesan yang diamanahkan kepala sekolah kepada kami untuk disampaikan di kegiatan ini. Lanjut, saya berharap bahwa nanti ke depannya siapapun guru kamunya bahwa mudah-mudahan kalau memang ini tidak masih mungkin ada kendala karena memang ada masukan bahwa tidak mensasar semua guru itu dalam artian karena ada jam pembelajaran. Ada guru yang memang jadi awalnya kita melihat guru-guru yang memang tidak ada jam mengajarnya, tetapi Bapak Ibu guru yang diwakilkan peserta hari ini amanat dari kepala sekolah bahwa ilmu tidak tersimpan pada Bapak Ibu saja. Kalau ada teman-teman yang perlu untuk saling berbagi, apa salahnya? Karena kita tidak akan berkurang ketika kita berbagi. Tidak ada orang yang miskin ketika dia berbagi. Itu mungkin berbagi dalam hal apa? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang betul-betul bernilai ibadah adalah ketika ilmu itu bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Itu mungkin itu saja. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat diikuti. Saya mungkin tidak lama di sini karena saya juga mohon izin nanti sebentar. Jadi mungkin ada waktunya di momennya saya mohon permisi untuk keluar karena saya juga punya tanggung jawab untuk menilai proses PMM guru-guru seperti itu. Jadi tapi saya lihat situasi karena sebentar saya permisi dari awal kalau saya izin sebentar mungkin saya keluar untuk ada sesuatu hal yang menjadi tanggung jawab saya juga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan optimalisasi kurikulum merdeka melalui kreativitas digital Canva hari ini Rabu tanggal 5 September 2024 dibuka secara resmi. Itulah tadi sambutan sekaligus membuka acara secara resmi dari Ibu Wakasek Kurikulum Musdalifah STD. Selanjutnya kita masuk ke acara pokok yang akan disampaikan oleh narasumber kita serta dipandu oleh moderator kita hari ini.
Namun sebelum itu, persilakan saya untuk menyampaikan sedikit CV dari moderator yang akan memandu narasumber kami. Nah, jadi moderator kami di sini sekaligus Ketua Kombel dengan atas nama Tri Pancayana SPD MPD. Sedangkan alamat beliau tinggal di Jalan Cendrawasih nomor 214 per 2014. Alamat KTP. Kemudian tempat dan tanggal lahir beliau Ujung Pandang 5 Januari 1979. Riwayat pendidikan beliau S2 Pendidikan Teknologi jurusan kekhususan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Negeri Makassar. Kemudian nomor HP beliau adalah 08 11 46 94 dan beliau adalah Tri Pancayana @gmail.com. Serta status beliau alhamdulillah sudah kawin. Saya persilakan kepada moderator untuk memandu acara mulai. Maksudnya tuh supaya kelihatan kita tahu. Karena foto latar ini ada di tadi. Dan sana fotonya kayak Silakan berdiri, kami akan sejenak mengambil foto bersama. Rapat ibu ke tengah. Next 1 2 3. Next lagi 1 2 Ikhlas kalau sudah senang saya apa? Oke.
Ya, memang harus saya servis orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan optimalisasi kurikulum merdeka melalui kreativitas digital Canva. Kegiatan ini merupakan kerjasama dari mahasiswa PPG Prajabatan UNM dengan komunitas belajar yang ada di sekolah atau garda belajar. Saya sebagai ketua komunitas belajar mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dari mahasiswa PPG UNM sehingga kegiatan ini dapat berlangsung. Mudah-mudahan pelatihan ini akan memberikan manfaat tambahan ilmu atau mungkin sharing ilmu bagi rekan-rekan guru yang sudah memiliki keterampilan digital Canva sebelumnya. Dan apa yang didapatkan nantinya bisa ditularkan ke rekan-rekan lain yang belum sempat mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini akan dibawakan oleh pemateri, namanya adalah Ibu Fikriah. Beliau adalah alumni jurusan Fakultas Seni dan Desain dari UNM dan berlatar belakang Magister Pendidikan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat dari CV beliau. Beliau itu memiliki keterampilan software di aplikasi seperti Photoshop, Adobe Illustrator, Corel, dan Canva. Jadi kita sangat bersyukur bisa mendapatkan tambahan ilmu dari Ibu pemateri. Dan terakhir beliau itu merupakan ilustrator buku cerita anak tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Ibu moderator untuk Ibu materi untuk memberikan materinya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah yang juga kita dapat berkumpul di tempat ini. Lalu pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bermewakili, saya hormati Bapak Ibu Wakasek yang telah hadir, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Terima kasih banyak atas kehadirannya semua dan terima kasih juga sudah mengundang saya dengan kegiatan saya untuk berbicara di depan sini. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat. Saya ada di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu sini semua senior saya. Saya di sini hanya untuk sharing apa yang sudah saya dapatkan di kampus atau di tempat saya juga. Jadi untuk pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu tentang LKPD
atau lembar kerja peserta didik berbasis augmented reality. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan aplikasi Canva yang terintegrasi dengan Artify. Jadi sebelum saya membahas materi, saya akan putarkan dulu sebuah video. Silakan diperhatikan. Gambarnya itu tidak bergerak, tapi setelah kita scan menggunakan aplikasi Artify nanti akan tampil di layar. Ini masih dari LKPD-nya, jadi sudah hasilnya anak-anak sudah pameran. Tadi itulah hasil video pameran animasi menggunakan aplikasi Artify. Jadi itu tadi hasil kerja anak-anak setelah menggunakan LKPD-nya. Nanti saya akan tampilkan bentuk LKPD AR-nya. Bagaimana jika lembar kerja yang biasa kita gunakan di kelas bisa hidup dengan teknologi seperti yang tadi. Jadi ini sebenarnya berawal dari keresahan saya juga Bapak Ibu. Kenapa bisa membuat LKPD AR? Karena
selama ini kadang anak-anak itu kurang mandiri dalam belajar, kurang mandiri sehingga kita juga sebagai guru kewalahan untuk menjelaskan ini itu. Jadi dengan adanya LKPDAR yang awalnya itu tidak ada videonya, yang hanya selembar kertas saja, tapi dengan adanya augmented reality itu bisa di scan, bisa ada videonya menjelaskan Bapak Ibu. Jadi video Bapak Ibu juga bisa masuk di dalam situ. Jadi kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh pengaplikasiannya pada saat anak-anak gunakan di dalam kelas. Jadi ini ada produk yang pernah saya buat LKPDAR. Jadi di sini konsepnya sebenarnya dia seperti berpetualangan. Jadi ada misi yang harus dipecahkan oleh anak-anak sehingga mereka itu semangat untuk belajar. Karena ini project based learning, dikerjakan berhari-hari. Jadi nanti di akhir di sini ada stiker. Stiker ini nanti akan ditempel di setiap misi yang mereka selesaikan. Jadi ada motivasi belajarnya anak-anak untuk menyelesaikan pembelajarannya, karena seperti itu di kurikulum Merdeka yang saya pelajari selama ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik, minat dan bakat mereka seperti apa ya. Jadi perlu ada asesmen seperti di awal. Baik, saya lanjut. Sebelum saya lanjut, saya ingin lebih kenal dekat dulu dengan Bapak Ibu semua. Boleh mungkin di scan untuk di multimeter. Jadi nanti pada saat ini kita masuk dari Art 5, lalu read Art. Nah setelah itu nanti pilih di sini kita import gambar dan import videonya. Iya, dibuka di Canva. Jadi proses desain thinking untuk membuat LKPDAR, misalnya kita ada namanya tahap empati, ya kita berempati dulu, kita pahami kebutuhan peserta didik seperti apa, lalu kita pahami permasalahan yang biasa dialami dalam pembelajaran. Nah setelah itu kita diskusi tentang pembelajaran yang biasa dihadapi, diawasi dengan augmented reality. Nah yang kedua di tahap pendefinisian atau define, kita tentukan masalah pembelajaran spesifik yang akan dipecahkan dengan LKPDAR. Kedua, kita rancang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi nanti kita akan praktek sama-sama. Mungkin Bapak Ibu bisa pikirkan dari sekarang materi apa yang ingin kita buat LKPD-nya. Terus kita untuk ide-nya nanti kita brainstorming cara-cara menarik yang menjadikan materi melalui AR. Ya, terus kita pertimbangkan bagaimana konten LKPD dapat diintegrasikan dengan elemen-elemen visual. Jadi nanti kita bisa manfaatkan fitur-fitur elemen yang ada di Canva untuk dimasukkan di dalam LKPD-nya supaya lebih menarik. Karena LKPD biasanya anak-anak tertarik dengan visual, banyak gambar supaya lebih paham. Apalagi dilengkapi dengan video kan lebih paham lagi, dilengkapi dengan audio visual. Nanti di tahap keempat ada prototype. Di prototype ini kita mulai buat sama-sama nanti Bapak Ibu. Terus yang kelima kita akan uji cobakan apakah sudah bisa di scan, sudah berhasil di scan atau tidak. Ini contoh AR dalam pembelajaran. Jadi anak-anak scan LKPD-nya seperti yang sudah tadi ditampilkan. Kemudian ada juga di sini inspirasi dari ini juga salah satu ini bisa jadi gambaran juga untuk Bapak Ibu membuat nanti LKPD-nya.
Sebenarnya bukan hanya LKPD, bisa juga bisa buku paketnya anak-anak, sampulnya, atau ada di dalam buku paketnya itu bisa masukkan gambarnya, bisa juga Bapak. Jadi kita manfaatkan buku cetaknya juga. Cuma sayang sekali ya sekarang sudah dikunci sama kandungannya, sama tipenya yang seperti ini. Dulu saya masih sempat dapat gratis readingnya waktu tahun 2020 sama 2021 itu masih gratis kaset readingnya. Nah, skripsi saya dulu pakai ini juga. Saya pakai tutor 3D, tapi sekarang sudah terkunci tutor 3D sudah berbayar. Ini contoh LKPD. Jadi gambarnya bisa di scan. Dia ada tutorial di dalam videonya. Dia mengefisienkan kertas juga. Ada banyak kertas yang di print. Bisa LKPD-nya cuma 1 lembar. LKPD 1 lembar. Iya betul. Menghemat kertas. Sudah dibayar sedikit. Saya Bapak Ibu mungkin sebagus-bagusnya desain pasti ada yang tidak suka, jelek-jeleknya desain pasti ada yang suka. Jadi jangan pernah takut untuk berkarya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya praktek gitu. Demikian pemaparan materi dari Ibu Fakria. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Fakria. Iya Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dulu sebelum kita melakukan praktek atau implementasi langsung aplikasi Artify ini di Canva. Saya beri waktu atau kesempatan 2 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Silakan Pak Kambullah. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi kegiatan kan terkait dengan mata pelajaran, saya sering kan banyak menggunakan gambar. Kalau saya mungkin
paling bagus bisa kan kalau dengan VR, virtual plus pakai virtual karena begini. Tadi ini saya mau merancang bagaimana kita, karena jurusan kami jurusan arsitek, bagaimana siswa masuk di dalam ruangan sudah kelihatan mesinnya, pintunya. Nah, tapi ini kan kita pakai tadi aplikasi Arfi. Pokoknya apa ya? Saya mau pakai apa tidak saya dihubungi dengan VR, karena VR itu virtual reality, virtual reality, ya itu agak mungkin lebih real, karena ini pakai alat, tapi alatnya mungkin ya agak mahal juga. Kalau ini dihubungi pakai HP, nah bisa nggak kalau aplikasi ini dikawinkan dengan VR? Nah itu saya terima kasih. Oke, itu pertanyaan dari Pak Kapula. Selanjutnya pertanyaan terakhir, silakan Ibu Ida. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang kami harapkan di sini tadi, yang saya tunggu itu bagaimana cara membuat RKPD yang paham. Kemudian setelah itu bagaimana caranya kita memasukkan gambar itu ketika misalnya pertanyaannya seperti ini, bagaimana menjawab pertanyaan itu dikaitkan dengan gambar tadi. Masuk di materinya itu sebenarnya kami harapkan. Jadi saya fokusnya itu jadi mungkin bisa lagi bagaimana caranya membuat dulu apa ya perbedaan dan gambar. Nah kemudian bagaimana caranya memasukkan gambar itu gambar apa dan setelah scan itu menggunakan air itu masuk ke materi untuk menjawab pertanyaan yang dengan siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mungkin saya simpulkan pertanyaan dari pertama yaitu dari Pak Kapula itu bagaimana apakah aplikasi Artify ini bisa digabungkan dengan virtual reality sesuai dengan pembelajaran yang biasa dilaksanakan. Terus untuk dari Ibu Ida itu beliau ingin lebih penjelasan mengenai langkah-langkah pembuatan LKPD itu mulai dari awal, bagaimana caranya mungkin nanti terakhir dikaitkan dengan aplikasi yang digunakan. Begitu bila untuk mengefisienkan waktu saya persilakan ke Ibu pemateri untuk memberikan jawaban. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi saya menjawab dulu dari pertanyaan Pak Kapula. Jadi apakah bisa dikawinkan antara virtual reality dengan Artify? Jadi sejauh ini saya sebenarnya belum sampai ke ranah virtual reality Pak, hanya di augmented reality, tapi saya juga tertarik untuk mempelajari virtual reality karena lebih real lagi, iya, dan lebih menarik pasti lagi sama anak-anak karena ada alatnya, kita bisa langsung berasa ada di dalam ruangan itu. Ya. Nah, nanti kalau saya dapat ilmunya saya sharing juga Pak. Siap Pak, siap. Kalau pertanyaan Ibu Ida, dari Ibu Ida, iya mohon maaf tadi saya lupa. Tapi nanti kita akan sama-sama buat. Mungkin bisa sekarang atau gimana Bapak Ibu? Boleh? Ya, jadi langkah awal silakan buka canva.com. Sudah. Setelah itu kita pilih buat desain. Dan setelah itu kita gunakan ukuran lembar kerja A4. Iya, yang vertikal. Karena biasanya yang vertikal ya. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah menggunakan landscape seperti ini ada enggak? Buat
buat LKPD. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Kalau biasanya itu pakai lembar kerja A4 vertikal. Nah ini kita klik. Nah setelah itu di sini kita bisa ganti dulu judulnya Bapak Ibu supaya tidak bingung nanti pada saat dia proyeknya. Tulis LKPD HR. Bisa ditulis materinya Bapak Ibu semua di sini. Penyebarannya berapa disesuaikan dengan Bisa mungkin agak pelan-pelan karena sudah jam-jam terang. Siap. Sudah terbuka semua kanvasnya Bapak Ibu? Sudah? Bisa dilanjut? Bisa. Ya, langkah pertama, silakan buka buat desain. Sudah? Sudah katakan, sudah katakan. Buat desain. Atau bisa juga di sini Bapak Ibu, dokumen. Jadi di sini. Boleh cetak juga bisa. Kita klik. Lembar kerja A4. Ini kalau kita sudah buka lembar kerja 4, kita akan masuk ke dalam tampilan lembar kerja. Tidak pakai saya. Login pakai akun belajar Bapak Ibu. Ada aset-asetnya bisa kita akses secara premium. Gratis. Kenapa tuh? Jadi pertama-tama pilih buat desain. Sudah dapat Bu? Sudah punya. Kemudian pilih lembar kerja A4. Sudah. Nah kalau sudah nanti kita akan masuk ke sini. Nah nanti di sini ada cari template. Kita silakan tulis LKPD sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu mau cari LKPD-nya. Misalnya mapel sampai di 4 bisa kita edit. Jadi ini adalah yang di samping ini bentuk-bentuknya Bapak Ibu. Ada desain, ada elemen di sini nanti kita cari gambar di elemen ini. Kalau di sini teks, kalau kita mau menambahkan teks. Nah di sini ada merek, ini merek jarang digunakan ya Bapak Ibu. Ada unggah. Kalau unggah ini kalau kita mau masukkan gambarnya dari komputer kita atau dari HP kita. Gambar, video, atau audio kita masukkan dari menu unggahan. Dan terakhir nanti di sini ada aplikasi, di sini nanti kita cari desainnya. Nah kita dari atas dulu ya Bapak Ibu, kita ke desain. Desain di sini kita bisa cari template sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi silakan Bapak Ibu mengetik LKPD untuk mengambil template sesuai kebutuhan Bapak Ibu masing-masing.
Sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Sudah dapat Bu? Nanti kita cari sesuai kebutuhan. Ada yang bisnya seperti ini, ada yang ada yang esai. Ini sesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Nanti dibuat. Jadi kelebihannya Kakak, kalau kita sudah periksa sesuai yang kita inginkan, nanti akan ada nanti lagi opsi sesuai dengan KTP yang serupa ya. Itu kelebihannya di Canva. Jadi kita klik satu, nanti pada saat kita buka nanti akan tampil KTP yang serupa. Kita bisa sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Bocoran dari PDP Bapak Ibu. Silakan buat PDP-nya saya karena nanti akan ada door prize dari panitia. Ya bisa nanti dari pemateri sambil berkeliling melihat progres dari rekan-rekan. Jadi langkah pertama sebelum masuk di AR, Bapak Ibu bisa ini dulu, susun dulu materinya Bapak Ibu, terus sediakan gambar yang mau nanti di scan. Nanti tahap scan-nya kalau Bapak Ibu sudah buat materinya. Jadi silakan dibuat dulu materinya Jadi langkah pertama yang perlu kita siapkan, kita tentukan dulu konten apa yang ingin kita buat. Kita tentukan konten yang akan kita buat. Kalau sudah, kita pilih tujuan pembelajarannya, mau di kontennya berapa. Nanti kalau sudah dapat, kita lihat KPD yang travelnya ya. Coba itu pembelajarannya apa? Yang mau nanti ini apa bedanya kita mau scan jadi AR ya mau dijadikan AR jadi seperti ini silakan di dulu ada judul, nama, kelas, terus di sini ada instruksi, setelah itu ada soalnya apa, kemudian gambar yang mau di scan. Jadi ini wajib ada Bapak Ibu gambar yang mau di scan.
Jadi cara mengeditnya itu kita bisa klik objeknya, kemudian ini kita bisa sesuaikan, ini kita bisa ubah, sesuaikan dengan kebutuhan. Ini bisa diatur besar kecilnya. Cara untuk memperbesar teksnya, kita klik dulu teksnya Bu. Kemudian di sini ada ukuran font. Sini kita bisa tambahkan ukurannya kalau ukurannya terlalu kecil. Cuma hindari menggunakan font. Untuk isinya hindari menggunakan font 14. Karena itu besar sekali nanti terlihat 4 sangat besar. Minimal itu 12. Minimal kita gunakan font 12 kalau untuk isinya, informasinya. Kalau untuk judul tidak apa-apa, lebih dari 12. Diusahakan judul itu lebih besar daripada informasinya di dalam. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu ya kalau seperti itu. Apa sudah dapat template-nya Bapak Ibu? Mungkin bisa kayak 1-2 soal saja dulu ya, karena waktu kita terbatas, jadi cukup 1 lembar saja dulu yang kita buat. Bisa misalnya kalau kita mau buat dari awal ini, kita bisa misalnya di warna putih, kita mau tambahkan teks di sini, kita tambahkan judul. Sederhana gitu saja. Kita tulis bagian-bagian tumbuhan. Musim cuci, musim jahit, maafin ya. Ayo. Setelah itu kita bisa tambahkan nama dan kelas. Tambahkan lagi baik Bu, karena waktu kita terbatas ya, karena jadi kita ini penting Bapak Ibu sudah tahu nanti caranya untuk di-scan. Caranya untuk di-scan. Jadi cukup judulnya saja dulu ya. Kita bisa buat desain kosong. Kalau yang sudah punya iPad boleh dimodifikasi. Langsung buat gambar saja di Iya, betul. gambar baru. Betul Bu, betul. Cara memasukkan gambarnya, cara menambahkan teksnya, cara integrasikan dengan Artify, itu yang penting ya Bapak Ibu ya. Jadi ini silakan masukkan judulnya. Nah setelah itu di sini kita bisa masuk ke elemen untuk menambahkan gambar. Iya, yang mau di-scan. Silakan Bapak Ibu mencari gambar sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yang mau scan komputer, cari gambar komputer,
Kemudian di sini saya ganti saja ya, jangka pendek, perangkat. Iya bisa. Yang aplikasi ya di dalam apa juga. Hati-hati, kabel. Ketika device Sudah masuk gambar. nah di sini kak kita ini tangannya ya. Di sini yang pendek. Random saja Bu teksnya dulu. Cara menambahkan gambar, kita cari di element, kemudian di sini boleh pakai Dia sudah tambahkan. yang grafis ataupun yang gambar foto. Misalnya saya pilih yang grafis, di sini silakan dipilih gambar yang akan Bapak Ibu scan. Misalnya ini gambar yang akan di scan nantinya. Kalau di kelas itu siswa yang install Bu. Kalau di kelas. Ayamnya siswa. Iya, dia install di Play Store tuh kalau siswa. Iya. Di Seperti ini. download AR itu Iya, dia dulu Scan menggunakan aplikasi di scan. Iya, ini kita cuma kasih mengakses materi video. Scan. Kalau scan ini. Kan kalau di sini gambarnya bergerak ini. Bisa tidak bisa. Kita bisa tambahkan lagi di teks. Misalnya materinya Ini ada tambahkan terus ada ya bisa titik. scan nanti baru Setelah membuat jadi gambar tadi, penjelasan apa lagi sana? begitu sih. Iya, dalam membuat gambar. Jadi artinya kita buat dulu video originalnya, kita sendiri yang buat, Nanti jangan sampai kalian nggak tahu kalau ini gambarnya bisa di tapi scan. masuknya dalam bentuk Kita bisa berinstruksi dalam bentuk apa nanti yang kita sudah bisa dipahami oleh scan anak-anak. lewat Jadinya kita AR itu berikan baru arahan video. bahwa ini gambar bisa di scan menggunakan aplikasi Artify. Kita atur di situ di dalam tuh. Jadi caranya kita masuk ke next tool lagi sini Bu, di bagian menu teks. Setelah itu kita bisa pilih di sini. Ini untuk subjudul, ini yang untuk judul yang besar, ini untuk subjudulnya, kemudian ini untuk teks informasinya. Jadi kalau teks informasinya kita bisa klik lalu kita susun sesuai keinginan Bapak Ibu mau simpan di mana. Ini letakkan di dekat gambar ya. Nah setelah itu kita bisa atur di sini bingkainya ya, text boxnya. Ini namanya text box. langsung Bisa berkecil Bisa Bapak Ibu. lihat jadi yang mana nanti yang mendeteksi di situ pada saat mana gambar scan komputernya. gambarnya. Atau bisa juga sudah selesai ini semua kalau ini kan masih sesuai dia scan. Kalau yang di konten Selain gambar di atas menggunakan aplikasi Mana tadi akses bukti materi video. Nah jadi sebelum mengakses ke Wah, di depan. di sini nanti Bapak Ibu bisa mungkin video saja begitu pertama. tambahkan elemen dulu, tambahkan lagi halaman. Jadi kita perlu tambahkan halaman sebanyak ini. Ada halaman yang di scan, ada halaman yang muncul nanti videonya. Iya, harus seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita buat halaman yang baru. Karena kalau tidak ada halaman barunya nanti satu halaman ini yang ter-scan. Jadi kita buat halaman baru di sebelahnya untuk gambarnya saja. Jadi kita copy lagi ini, copy gambarnya. Setelah itu kita tambahkan halaman baru. Setelah itu Ctrl V, kita paste, lalu kita perbesar sesuai dengan ini. Fokus di
markernya. Jadi nanti yang jadi marker ini yang akan di scan. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Ya? Jadi nanti kalau kita sudah desain misalnya KPD-nya, selanjutnya kita tambahkan halaman baru untuk ini yang mau di-scan. Jadi ada halaman jadi ada 3 halaman Bapak Ibu. Sama gambar yang di atas tadi di halaman. Iya betul. Itu yang kita copy. Jadi ada 3 halaman nanti. Ada halaman RKPD-nya yang mau dibagikan ke anak-anak, ada halaman gambarnya yang mau di-scan, terus ada halaman videonya yang muncul. Jadi videonya bisa video tayang menjelaskan atau video dari YouTube yang kita download baru masukkan dalam Canva, atau bisa juga misalnya animasi yang kita buat sendiri di Canva. Jadi itu nanti, itu yang ada gambar yang di scan, di print juga nanti dibagikan ke anak-anak. Bagaimana di tempel LKPD. Terus juga tidak bisa selanjutnya kita akan coba animasinya. Ditambahkan lagi halaman di halaman ketiga. Dari halaman ketiga ini untuk videonya. Video yang nanti muncul setelah di scan. Nah, jadi caranya kita import gambar di sini, diunggah, kemudian unggah file. Jadi di situ dapat unggah file itu nanti kita masukkan video yang penjelasan dulu tergantung dari kita bagaimana LKPD di sini nanti. Iya, terus dari kita bilang kasih penjelasan videonya atau instruksi apapun. Jadi nanti misalnya seperti Intinya ada ini. 3 halaman. Kalau saya ini 2 halaman, jadi makanya di-scan semua baru muncul. Saya juga baru tahu dia bilang ternyata dikasih 3 halaman. Ini nanti videonya sudah diupload. Aplikasi Nah, digunakan oleh siswa, Bu. untuk backgroundnya Jadi kita bagikan RKPD-nya, suruh scan pakai RT5 ininya. Begitu. Artinya kita mediasi di sini, anak-anak scan nanti pakai aplikasi kita pilih dulu backgroundnya, kemudian kita pilih RT5-nya juga kita pakai jadi Canva juga, nanti kan ada aplikasi itu. di mana tadi itu kita masuk Di aplikasi. di mana kita itu nanti masuk kalau mau pakai sisipkan yang mendeteksi anak-anak pakai aplikasi AR. Ada kan di bagian kanan paling bawahnya buat aplikasi. Nah, di aplikasi kita masuk di kata RT5. Nanti di situ RT5 digunakan di ini. Dan bisa dipilih di situ gambar yang sesuai materi LKPD atau bagaimana? Kita bikin dulu materinya, Bu. Nanti kalau sudah jadi materinya dan tidak ada halaman itu jadi baru pakai RT5. Nanti di halaman berikutnya ya kita import mengunggah materi yang akan muncul videonya nanti. nanti ketika dia masukkan itu tadi halaman yang untuk videonya langsung terbuka ini yang Iya, betul Bu. Yang Setelah misalnya ada videonya, boleh misalnya kalau Pertanyaanku, maksudnya kalau kita sudah buat ini semua halamannya, yang ada halaman SNAR-nya, yang ada di halaman yang video yang mau ditampilkan nanti, itu kan biasanya kalau bikin jadi Canva presentasi kan dalam mau diunduh dalam bentuk PDF begitu saja. Ini di apa? Di-upload kah atau di apa? nanti Bu ada langkahnya itu. Yang jelas di PDF Bukan saja. Nanti misalnya belajar tuh cari materinya, cari misalnya nanti yang diomongin buat ini Bapak Ibu. Karena hanya gambar-gambar seperti ini yang mungkin bukan video, tapi gambarnya animasi bisa juga. Jadi ini kita bisa tambahkan animasi. Tadi ada yang mau belajar animasi ya? Kita klik gambarnya, kemudian di sini animasikan. Setelah itu kita bisa pilih jenis animasinya di sini. Ada animasi masuk seperti ini, ada juga animasi di luar, ada juga yang seperti ini. kalau mau ke depan bilang nggak apa-apa Jibu. Iya, untuk dokumentasi pelaporan tugas gini, bukan JAB. Sudah ada di halaman seperti ini Bapak Ibu? Sudah ada Pak? Oh, iya. Lanjut saja ke RT5. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Bisa dilanjut? Sudah penasaran mau kapan dipakai RT5-nya? Oh iya, oke. Kita langsung ya ke artefaknya ya.
sekarang ayo kita masuk ke aplikasi. Pilih aplikasi di menu kiri aplikasi. Setelah itu silakan Bapak Ibu ketik Artify. Lalu kita klik Artify-nya. Nah setelah itu nanti kita pilih create an artwork. Nah dilanjut. Ini saya punya, dia minta saya ini. Sign in. Ya. Oh iya, sign in to Artify. Lalu pilih hubungkan. Nah setelah kita Selalu ini kemarin 403. Iya, selalu Ya. tidak bisa membuat Jadi kayaknya harus login manual kayaknya di Tapi Actify. dia sudah kerjasama dengan teman dia. Ini aku belajar. Ini sudah aku belajar. Maksudnya kalau seperti itu kita bisa solusinya, solusi yang kedua kita bisa langsung di websitenya saja. Ini aplikasi. Bukan aplikasi, kita buka websitenya artify.com. Kita buka websitenya. Jadi kita loginnya di sini Bapak Ibu. Bisa juga sih. Iya. Kita registrasi di Google saja supaya lebih cepat. Registrasi di Google. Kemudian masukkan akun belajar Bapak Ibu. Akun belajar. Jadi pilihan belajar, kemudian nanti akan masuk. Ya bisa. Oh ya, kita lewat websitenya saja Bapak Ibu. Nah di sini kita bisa buat ini tambahkan project. Jadi gambar yang di sini tadi yang di Canva kita save dulu. Kita save dulu Bapak Ibu gambar yang ada di sini. Kita pilih bagikan, lalu kita unduh. Ini ada 3 gambar, ada yang besar, ada yang kecil. Cukup gambarnya saja Pak. Oh, gambar saja. Gambar saja. Cukup gambar saja. Iya, yang satu halaman saja, gambar markernya saja. Jadi bedanya kalau yang di Canva kita tidak seperti ini karena nanti cara kerjanya kita select trigger dan kita pilih halamannya di sini yang mau dijadikan marker. Nah, tapi kalau kita tidak di Canva kita bisa lihat webnya juga di gambarnya, videonya nggak usah diupload juga di Artify dan di Canva karena kita pakai websitenya. Contohnya misalnya seperti ini. Kita add new artwork. Ini gambar yang tadi mau di-download, itu dia jenis filenya PNG atau JPEG? Boleh PNG, boleh JPEG. Boleh PNG, boleh JPEG Pak. Jadi ini kita save dulu Pak. Gambarnya diunduh. Jadi pilih bagikan. Satu halaman saja? Halaman markernya saja Pak. Halaman markernya saja. Lalu pilih unduh. Setelah itu kita ganti halamannya yang halaman marker, halaman 7 ya kalau saya di sini. Halaman 7. Jadi satu halaman saja yang mau di-scan. Ini kita unduh. Nah kalau sudah PNG bisa, JPEG bisa. Nah kalau sudah, selanjutnya kita masuk ke Artify, lalu kita add new artwork. Lalu kita pilih yang 2 dimensi. 2 dimensi artwork. Nah kalau sudah, ini tinggal kita import gambarnya di sini. Terus di sini kita import videonya. Iya.
Silakan Bapak Ibu mengimpor gambar yang sudah diunduh tadi di di Canva ya. Di Canva. Kita unduh seperti ini, kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga gambar Video pembelajarannya dimasukkan. yang videonya. Bisa gambar video saja dulu ya, lihat saja dulu. Videonya terserah saja. Jadi seperti ini. Nanti kita tulis di sini nama kategorinya. Apa yang kita di sini? Namanya terserah Bapak Ibu saja. Iya, terserah. Terserah, jangan ingetin terserah ya. Jadi di sini markernya, di sini videonya. Oke, lanjut Bu. Kalau sudah, silakan di share. Nah, setelah itu sudah selesai Bapak Ibu. Jadi gambar yang ada di LKPD tadi sudah bisa di share. Oh, sudah selesai. Iya, kita tunggu sampai 100%. Kenapa Bu sudah mau pulang? Oke, sudah 100% Bu. Iya. Oh, masih proses. Ini kalau seperti ini sudah selesai. Oh iya, sudah Pak. Bapak bisa jadi gambarnya bisa juga dari misalnya Bapak Ibu video, kemudian nanti videonya yang di screenshot, videonya di screenshot seperti ini, videonya di screenshot. Kalau sudah sampai bisa nanti kalau saran saya Bapak Ibu untuk ini alangkah baiknya diperbesar saja ya gambarnya, besar gambarnya. Bapak Ibu sudah ada referensi? Bisa nggak? Iya, di-scan. Kalau sudah Ya, jadi video 2 jam. Dan di sebelah kiri sudah berhasil. Yang di sebelah kanan tidak ada suaranya. Ini kalau
menerima donasi harus sudah pilih. Kalau rezeki itu dompet tidak lagi marah. Saya belum membuat tadi itu menginginkan. Karena kesana ke materinya. Ya, belajarnya anak dan materinya. Jadi harus ada tidak harus sesuai api. Jadi yang sudah
diganti markernya diganti lagi yang 3 lalu dipilih edit password. Boleh tambah suara. Jadi di videonya jadi misalnya kita mau video dari Pak sudah menjelaskan, nanti itu videonya diupload ada suaranya pada saat di jadi gambarnya bisa foto juga atau gambarnya apa jadi kalau kita buatnya di archive, kita tidak perlu lagi masukkan buat 3 slide. Kita tidak perlu lagi buat 3 slide di Canva. Kalau mau langsung di websitenya, cukup desain LKPD-nya yang kita buat. Kemudian kalau gambarnya dari galeri tadi juga tidak perlu ditinggal 2 slide lagi, Pak. Nanti sekarang LKPD-nya yang gambarnya langsung di archive. Nah ini sudah ada ya. Langsung Kalau misalnya Bapak Ibu mau buat papernya itu bisa di scan, jadi papernya ambil atau ini kita jadi kita bisa Oke, Bapak Ibu, saya kira materi pelajaran hari ini sangat menarik. Bisa kembali ke tempatnya dulu. Oke, kita memasuki materi yang terakhir. Kami dari materi membuka sisi pertanyaan. Sekiranya ada bapak-bapak ibu yang masih kesulitan dalam menggunakan aplikasi yang telah dipaparkan oleh pemateri. Ada pertanyaan? Sudah, itu saja. Kalau tidak pertanyaan, artinya alhamdulillah bapak-bapak ibu sudah paham atau mungkin tidak mengerti sama sekali dan tidak ada yang mau bertanya. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke panitia ya, untuk kelanjutan acara ini.
Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak-Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu serta undangan yang berbahagia, dengan diusulnya tadi oleh moderator, maka berakhirlah acara yang semua rangkaian acara yang telah kita laksanakan, yaitu sekarang masuk di tahap penutupan. Dan marilah acara pelatihan digital langkah ini ditutup dengan mengucap hamdalah. Saya berharap semoga kegiatan kami yang dilakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Jadi selanjutnya kami di sini akan membagikan door prize yang terdiri dari 3 perwakilan. Yang pertama adalah perwakilan LKP Kreatif, yang kedua perwakilan dari peserta cepat datang, yang ketiga adalah peserta paling aktif dalam sesi tanya jawab. Nah, jadi yang pertama adalah LKP Kreatif, yaitu saya persilakan kepada Pak Mursal, silakan menunjukkan. Selanjutnya peserta yang cepat datang di ruangan ini yaitu Ibu Arti. Dan yang ketiga peserta yang paling aktif bertanya yaitu Ibu Ida dengan daftar nih haji tahun depan. Oke, baik. Saya persilakan kepada Ibu Musdalifah yang akan memberikan hadiah. Kemudian Ibu Amodel, kemudian Guru Panggung, Ibu Maya. Dari silakan beri aplaus. Kemudian kepada Pak Mursal yang diwakilkan oleh pelatih. Oh, KKN ini. KKN. iPhone itu iPhone. Bu Arti 5. Bu Arti 5. Sesuai aplikasi. Aplikasi. Bintang 5. Awas rusak konten. Dos kosong kan? Bisa Kak juga masuk ke supaya dia Saya foto saja. kita masuk aja. Ini juga ya, saya tahu. Ya, ini dua sana. Pak Mursal lihat itu yang orang ini sama nih. Begitu udah kepala. Ini kita buat. Ya. Saya untung di depan. Ya 1, 2,
1, 2. Balik foto sama. Oke. Unboxing, unboxing. Unboxing dong Pak Bursa. Apa ini ada? Kemudian doa, maka saya perwakilan panitia mohon maaf sebesar-besarnya jika kembali kurang berkenan di hati bapak dan para ibu guru sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan digital Canva.